Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa tammim taksirana ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna minal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah, ikhwatal iman, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan kepada kita banyak nikmat, mulai dari nikmat keimanan, kesempatan, dan juga nikmat kesehatan. Tentu nikmat yang paling besar yang saat ini kita rasakan adalah nikmat di mana kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Dan kita berharap kita bisa melalui bulan suci Ramadan pada tahun ini dengan penuh keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat berangkaikan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kepada kita selaku umat yang senantiasa menjadikannya uswatun hasanah. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita, yaitu dalam rangka tadabbur Al-Qur'anul Karim, yang harapannya ketika kita mengkaji Al-Qur'an itu bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita akan mencoba mengkaji pada kesempatan yang baik ini, yaitu surah Al-Qadar. Surah di mana ini menggambarkan tentang kemuliaan, yang dimana ini cocok kita kaji di bulan suci Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini. Sebelum kita mengkaji lebih dalam lagi terkait makna ataupun yang terkandung dalam surah Al-Qadar, marilah kita membaca terlebih dahulu bersama-sama seperti biasa surah Al-Qadar ini dengan diawali ta'awudz basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Semoga dengan dibacanya surah Al-Qadar tadi, dengan diawali kita membaca surah Al-Qadar, ini bisa menambah keimanan dan kekhusyuan kita dan memudahkan kita dalam mengkaji ataupun mentadaburi surah Al-Qadar ini. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mengkaji lebih dalam lagi yaitu surah daripada surah Al-Qadar, terlebih dahulu kita mengkaji ataupun sedikit membahas apa yang dimaksudkan dengan syahrul Ramadan, yang dimana kita saat ini berada di dalamnya. Karena kalau kita lihat pemahaman kita dan pemahaman orang banyak di sekeliling kita terkait pemaknaan bulan suci Ramadan itu mengalami pergeseran. Banyak yang mengartikan ataupun yang mendefinisikan terkait bulan suci Ramadan itu dengan syahrus siyam. Jadi banyak orang di antara kita memaknai bulan suci Ramadan itu hanya dengan bulan yang dimana kita disyariatkan di dalamnya untuk berpuasa. Akan tetapi kalau kita melihat bagaimana Al-Quran
ketika mengkorelasikan bulan suci Ramadan itu tidak dengan puasa. Akan tetapi Al-Quran mengkorelasikan bulan suci Ramadan ataupun mendefinisikan bulan suci Ramadan itu dengan Al-Quranul Karim. Seperti halnya yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Jadi yang pertama, bulan suci Ramadan itu diidentikan dengan Al-Quranul Karim. Ya. Oleh karenanya kita harus lebih dekat lagi dengan Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Ya. Karena prinsipnya ketika Al-Quran menjelaskan bulan suci Ramadan, itu kaitannya adalah yang paling utama adalah Al-Quran. Ya. Barulah setelah itu, setelah kita berada dalam bulan suci Ramadan, kita disyariatkan untuk berpuasa. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Ya, barang siapa yang berada ataupun bertemu dengan bulan suci Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Jadi inilah yang harus kita jadikan pedoman. Ya, bahwasanya Al-Quran itu tidak hanya dijadikan sebagai alat untuk kita baca semata. Ya, tentu agar kita mendapatkan banyak kemuliaan di bulan suci Ramadan, yang harus kita lakukan adalah mentadabburi Al-Quran. Ya, agar apa yang kita baca selama ini itu dapat kita aplikasikan dalam keseharian kita. Karena memang banyak di antara kita ada yang menghafalkan Al-Quran. Mereka menganggap cukup dengan menghafalkan saja. Akan tetapi sesungguhnya bagi umat Islam itu tidak cukup. Karena tingkatan menghafal Al-Quran itu adalah tingkatan pertama. Yang dimana apabila kita ingin menjadi seorang mulia dengan seseorang yang mulia dengan Al-Quran, kita harus mencoba memahami Al-Quran. Barulah setelah kita paham, baru kita bisa mengaplikasikannya atau bisa mengamalkannya Al-Quran tersebut. Apalagi di bulan suci Ramadan yang mulia ini, yang dimana kalau kita lihat ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, maka bulan suci Ramadan ini menjadi bulan yang mulia. Kemudian Al-Quran dibawa oleh malaikat Jibril, yang dimana malaikat itu menjadi malaikat yang mulia. Kemudian diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan kemudian Nabi kita Nabi Muhammad itu menjadi Nabi yang mulia. Bahkan ketika Al-Quran diturunkan ya, di malam Lailatul Qadar, maka Lailatul Qadar ataupun malam Lailatul Qadar itu menjadi malam yang dimana di dalamnya terdapat banyak kemuliaan. Ya. Oleh karenanya apabila seseorang ingin mendapatkan banyak kemuliaan di muka bumi ini ataupun di dunia ini, maka jadikanlah Al-Quran itu sebagai pedoman dalam hidupnya dan dijadikan imam, ya, petunjuk ataupun tuntunan dalam hidupnya. Karena kalau kita lihat jasad kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan apabila kita tidak ada Al-Quran di dalam hati kita. Jadi jasad kita yang ada dalam tubuh kita saat ini itu tidak ada nilainya. Artinya sama saja dengan makhluk Allah yang lainnya yang ada di muka bumi ini, dengan hewan. Ya. Bahkan beberapa kali Allah sering menyebutkan bahwasanya manusia itu lebih hina dibandingkan binatang, yaitu dibandingkan hewan ternak. Ya. Karena apabila di dalam hati manusia itu tidak ada Al-Quran, maka hina kita ini. Kita ini tidak ada apa-apanya, tidak ada kemuliaan. Yang menjadikan mulia dalam diri kita ini adalah ruh, yang dimana beberapa kali Al-Quran menyebutkan ataupun menggambarkan bahwasanya Al-Quran itu dinamakan dengan ruh. Ya. Rafi'ud darajat, kemudian yarfa'u bihad rafi'ud darajat dzul arsy yulqir ruh. Jadi Allah yang maha tinggi itu, yang memiliki arsy, yang memberikan ruh ataupun meniupkan ruh kepada jasad manusia, itulah yang menjadikan kemuliaan diri seseorang. Bahkan fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Bahkan malaikat pun
ya. Apabila tidak ditiupkan ruh, itu tidak memiliki kemuliaan. Barulah setelah Allah sempurnakan ciptaannya, baik manusia ataupun malaikat, kemudian ditiupkan ruh, barulah menjadi hambanya yang mulia. Oleh karenanya kita apabila ingin mendapatkan banyak kemuliaan, baik di dunia ataupun di akhirat, maka hendaknya apa yang harus kita lakukan? Tadabbur Al-Quranul Karim, ya, jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman dalam hidup kita. Bahkan kata Al-Quran bahwasanya Al-Quran itu adalah sesuatu yang lebih baik daripada apa yang selama ini manusia kumpulkan. Huwa khairum mimma yajma'un. Ya. Jadi apa saja yang kita kumpulkan selama ini, harta, ya, kemudian jabatan, kemudian anak dan cucu-cucu kita, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Al-Quran. Semuanya itu bisa mulia itu dengan Al-Quran. Jadi huwa khairum mimma yajma'un. Ya. Al-Quran itu lebih mulia dibandingkan dengan apa yang selama ini kita kumpulkan. Makanya sebetulnya manusia ini lucu. Ya. Banyak yang mencoba menyusun bagaimana untuk hidup di dunia ini, mendapatkan banyak kemuliaan, ya, bahkan agar bisa hidup mulia di dunia ini mereka membuat strategi, ya, bagaimana caranya agar mereka bisa sukses hidup di dunia. Akan tetapi manusia lupa, ya, bagaimana mereka bisa menyiapkan bekal untuk di akhirat kelak. Padahal sesungguhnya kemuliaan itu tidak hanya yang harus kita cari ini, tidak hanya untuk di dunia saja, akan tetapi perlu kita menyiapkannya untuk di akhirat nanti. Karena kalau kita lihat hidup di dunia ini hanya sementara saja. Ya. Bagaimana kisah yang sering kita dengar, yaitu salah satu sahabat Rasulullah, yaitu Salman Al-Farisi, ketika di akhir hayatnya dia menangisi, ya, dia menangis karena beberapa kali Rasulullah SAW sering mengingatkan kepada Salman Al-Farisi, ya, bahwasanya hendaknya manusia itu hidup di dunia ini mengibaratkan seperti penumpang, ya. Apabila kita menumpangi suatu kendaraan, itu tidak selamanya, hanya beberapa saat saja, ya. Begitupun ketika kita hidup di dunia ini, ya. Jadi kita ini di dunia diibaratkan seperti kita mengendarai kendaraan. Ya, suatu saat kita akan singgah, akan turun dari dunia ini. Ya, di mana kita akan hidup di dalam kehidupan yang abadi. Ya. Bahkan Salman Al-Farisi menangisi akan kepergiannya. Ya, dia akan menangisi kepergian Salman Al-Farisi ini bukan disebabkan karena dia meninggalkan hartanya, ya, atau bukan karena dia takut dengan azabnya, bukan, ya. Atau dia misalkan karena dia takut kurangnya ketaatan kepada Allah, bukan. Akan tetapi Salman Al-Farisi ini takut atau menangisi akan dia meninggal nanti, yaitu ketika dia meninggalkan sesuatu di muka bumi ini, ya. Padahal kalau kita lihat apa yang ditinggalkan oleh Salman Al-Farisi ketika di dunia itu hanya beberapa dirham saja, ya. Jadi dunia yang selama ini yang dicari oleh Salman Al-Farisi itu tidak sebanding, ya. Jadi hanya sedikit saja. Akan tetapi harta yang sedikit yang selama ini dimiliki oleh Salman Al-Farisi itu pun menjadi hal yang ditakutkan oleh Salman Al-Farisi suatu saat, ya, akan dihisab. Nah, lantas bagaimana dengan kita yang setiap hari waktunya kita gunakan untuk mencari harta, ya, kita untuk mencari kehidupan di dunia ini, ya, bahkan kita bisa menghalalkan segala cara di muka bumi ini untuk mendapatkan beberapa ataupun sedikit dari muka bumi ini. Nah, tentu kita harus berintrospeksi diri, ya. Hendaknya kita jangan sampai lupa dengan akhirat kita. Kita sibuk dengan dunia,
mengumpulkan apa yang kita inginkan, ya, harta kita, jabatan kita dan sebagainya, dan kita lupa dengan akhirat kelak. Ya. Tentu inilah yang akan kita bahas. Oleh karenanya jadikan Al-Quran, ya, pada kesempatan ini di bulan suci Ramadan untuk lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Ya. Jadikan waktu kita hari demi hari untuk mencoba mempelajari Al-Quran. Ya. Karena kalau kita lihat umat terdahulu, kaum Yahudi, ketika Allah gantikan dengan umat Islam, itu mereka bukan berarti tidak faham dengan kitabnya. Ya. Bahkan kaum Yahudi saat itu diunggulkan, ya, dimuliakan dibandingkan kaum-kaum yang lainnya. Akan tetapi umat Yahudi, kaum Yahudi digantikan oleh umat Islam disebabkan karena mereka bukan tidak memahami kitab Taurat, akan tetapi mereka faham dan mereka tidak mengamalkan apa yang mereka fahami. Jadi itu kesalahan orang Yahudi. Mereka bukan tidak paham, mereka faham, akan tetapi mereka tidak mengamalkan apa yang mereka fahami selama ini. Nah, lantas bagaimana dengan kita yang memiliki Al-Quran? Ya, Al-Quran ada di tangan kita, akan tetapi kita tidak bisa hafal, ya, tidak juga faham, apalagi kita mengamalkan Al-Quran. Oleh karenanya kita di sini harusnya mengambil pelajaran dari kaum Yahudi pada saat itu. Mereka dihinakan oleh Allah disebabkan karena mereka tidak mengamalkan kitab Taurat. Nah, lantas bagaimana dengan kita? Hendaknya kita mencoba menggali, ya, mempelajari, mentadaburi, mentelaah Al-Quran, kemudian jadikan Al-Quran tersebut sebagai pedoman hidup kita. Ya, karena mulianya diri seseorang itu bisa disebabkan karena Al-Quran. Sebagaimana sahabat menanyakan kepada Aisyah tentang akhlak Rasulullah ataupun tentang hati Rasulullah, ya, dijawabnya itu Al-Quran. Jadi Al-Quran lah yang bisa memuliakan seseorang. Bagaimana Al-Quran bisa menghinakan manusia suatu saat, ya. Suatu saat nanti manusia akan dihinakan oleh Al-Quran karena selama di dunia mereka tidak pernah mau mempelajari Al-Quran, ya. Manusia yang diciptakan oleh Allah dengan sempurna, ya, memiliki telinga, memiliki tangan, kaki, hati, ya, akan tetapi tidak digunakan untuk mentadaburi Al-Quran. Lantas Allah kembalikan manusia itu ke dalam kehinaan. Tsumma radadnahu asfala safilin, ya. Yang dimana manusia itu sudah diberikan risalah melalui Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad, akan tetapi semuanya itu tidak mau mengambil pelajaran. Lantas mereka semua itu yang tidak mau mengambil pelajaran, Allah hinakan, ya. Allah kembalikan mereka ke dalam kehinaan. Tentu kita tidak ingin, ya, termasuk golongan-golongan yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya marilah kita mencoba sedikit mentadaburi, ya, daripada surah Al-Qadar ini untuk mendapatkan kemuliaan kehidupan, ya, yang dimana Allah menggambarkan di sini bagaimana Allah memberikan satu malam yang dimana malam tersebut itu lebih mulia dibandingkan 1000 bulan, ya. Seperti halnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi kaitannya ini adalah tentang lagi-lagi dengan Al-Qur'an, ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah mengatakan inna, ya, sesungguhnya kami, kata Allah. Allah menggunakan, menegaskan di sini dengan kata inna, kami. Beberapa kali ketika Allah menggambarkan dalam Al-Quran ataupun menggunakan kata pengganti itu kadangkala menggunakan kata inni, aku, atau inna, yaitu kami, atau huwa, atau hiya, ya. Beberapa kali Allah menyebutkan dengan kata ganti tersebut. Akan tapi pada surah ini, pada ayat ini Allah mengatakan inna, sesungguhnya kami. Apa hikmahnya? Ketika Allah menggunakan kata ini dalam Al-Quran, setidaknya ada dua makna. Kalau tidak Allah betul-betul cinta kepada hambanya, maka yang kedua yaitu Allah benci terhadap hambanya. Nah, seperti halnya yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, inni u'adzibukum, bahwasanya Allah itu akan mengadab engkau wahai manusia.
Kalau seandainya manusia itu ingkar terhadap Allah. Dan ingat, ketika Allah cinta, kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bahwasanya aku ini dekat dengan hambaku. Ya. Ketika seandainya ada yang bertanya kepadamu ya Muhammad, maka jawablah, aku ini dekat dengan hamba aku. Ya. Jadi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah itu akan mengabulkan seluruh permohonan doa yang dipanjatkan oleh hambanya. Jadi ini gambaran ya, prinsip dasar dalam kita menjalankan bulan suci Ramadan. Jadi Allah mengatakan syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang pertama adalah kita menjalankan ataupun mencoba mengkaji Al-Quran, lebih dekat lagi dengan Al-Quran, mencoba mentadaburi Al-Quran. Jadi kaitannya adalah ketika kita berada di bulan suci Ramadan, memanfaatkan dengan baik waktu dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang berada di bulan suci Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Ya. Karena ketika seseorang berpuasa, dia akan mendapatkan banyak kemudahan, banyak kebaikan, banyak kemuliaan, ya, banyak keutamaan. Yang dimana di bulan suci Ramadan, ya, ketika hamba-hambanya berpuasa, setan-setan itu dibelenggu. Ya. Yang artinya apa? Kita diperintahkan ataupun dianjurkan dengan diberikan keleluasaan untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Jadi itu. Kemudian yang ketiga, konsep dasarnya adalah dengan kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, memanjatkan ya, doa, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah ayat syahr Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jadi itu konsep dasar terkait pemahaman kita ataupun memahami dalam konteks bulan suci Ramadan. Nah, kemudian ketika Allah mengatakan inna, kami, tandanya Allah Subhanahu wa taala di sini sedang menggambarkan tentang keagungan dan kemuliaan Allah. Ya. Kemudian yang kedua, ketika Allah mengatakan kata kami, itu artinya Allah sedang melibatkan makhluk lainnya, ya, daripada makhluk Allah. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala melibatkan malaikat. Ya. Seperti yang dikatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi kaitannya beberapa ulama berbeda pendapat terkait pemaknaan apa yang dimaksudkan dengan anzalnahu fi lailatul qadr. Apa yang dimaksudkan dengan diturunkannya pada malam Lailatul Qadar. Tentu di sini sepakat bahwasanya yang diturunkan di sini pada malam Lailatul Qadar itu adalah Al-Qur'anul Karim. Akan tetapi kapan waktunya? Nah, ini menjadi perselisihan para ulama terkait waktu kapan itu malam Lailatul Qadar. Akan tetapi kalau kita lihat makna daripada inna anzalnahu fi lailatul qadr itu adalah gambaran tentang bagaimana Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Lauhul Mahfuz ya, ila sama'id dunya, yaitu kepada langitnya bumi atau ila baitil izzah. Ya, itu gambarannya. Karena Allah mengatakan anzalnahu fi lailatul qadr. Kata anzala di sini itu adalah fi'lun madhi, bentuk kata kerja lampau yang artinya memiliki arti tunggal, identik memiliki arti tunggal. Contoh misalkan anzala ini sama dengan suku katanya dengan a'lama, yang artinya memberitahu. Ya. Berbeda dengan ketika Al-Quran diturunkan, ya, setidaknya Al-Quran itu menggunakan beberapa kata. Ada kata anzala, ada kata nazzala, ada kata tanzil. Ya. Ada juga kata nazal, wabil haqqi anzalnahu bil haqqi nazal. Ya. Akan tapi di sini Allah mengatakan inna anzalnahu menggunakan kata anzala. Apa maksudnya? Jadi kata anzala ini sama suku katanya dengan kata a'lama. A'lama artinya memberitahu. Ya. Adapun kata alama itu adalah mengajarkan. Ya. Ketika Allah mengatakan anzalna, maka kalau kita memberitahu, tentu itu identik dengan memberitahu satu kali.
Ya, berbeda dengan mengajarkan. Kalau mengajarkan itu berkali-kali. Nah, kata anzala itu diturunkannya Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala jumlatan wahidah. Ya. Yaitu dalam bentuk 30 juz langsung utuh diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barulah itu diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Sama'id dunya. Barulah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, ya, sesuai dengan kondisi dan keadaannya, ya, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan selama kurang lebih 23 tahun. Nah, adapun nazzala, nah itu adalah istilah diturunkannya Al-Qur'an melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, yang dimana diturunkan secara munajjaman, ya, secara tadarruj, ya, berangsur-angsur, ya, ada step-stepnya. Nah, itu dengan kata nazzala, seperti halnya allama, mengajarkan itu berulang-ulang, ya, tidak cukup sekali, ya, tentu harus dilakukan secara berulang. Oleh karenanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Maka pendapat yang kuat terkait penurunan Al-Qur'an ini itu adalah Allah menurunkan Al-Qur'an jumlatan wahidah, ya, yaitu sebanyak 30 juz langsung dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau ila sama'id dunya. Kemudian wa ma adraka ma lailatul qadr. Ya. Di sini Allah menantang kita, ya. Apa yang kau tahu tentang malam Lailatul Qadr? Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma adraka, itu tandanya kita sedang ditantang oleh Allah. Pengetahuan apa yang bisa tahu, ya? Pengetahuan apa yang bisa tahu tentang kemuliaan Lailatul Qadar? Seperti halnya Allah mengatakan wa ma adraka ma aqabah, wa ma adraka mal haqqah, wa ma adraka mal qari'ah. Apa yang kau ketahui tentang, ya, hari kiamat? Jadi tidak ada satu pengetahuan pun, ya, yang bisa mengetahui tentang hari kiamat itu kapan dan seperti apa dahsyatnya hari kiamat. Ya. Tidak ada yang bisa mengetahui tersebut. Ya. Tidak ada yang bisa mengetahui hal tersebut. Oleh karenanya di sini Allah menjelaskan malam inna anzalnahu fi lailatul qadr pertama, kemudian Allah tanya lagi, apa yang kau tahu tentang Lailatul Qadr? Jadi ibaratnya ketika kita diberikan Al-Qur'an, ya. Allah berikan Al-Qur'an, kemudian Allah tanya, apa yang kau tahu tentang Al-Qur'an? Ya. Jadi Allah berikan terlebih dahulu Al-Qur'an tersebut agar kita memahami. Nah, kemudian kita ditanya, kita tahu nggak nih maksud dalam Al-Qur'an itu apa? Nah, itu salah satunya. Nah, jadi hendaknya kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala sedang ditanya, bagaimana keseriusan kita, sejauh mana pengetahuan kita tentang malam Lailatul Qadar. Ya. Yang dimana ketika Allah mengatakan wa ma adraka, itu pasti, ya. Kalimat yang jatuh setelahnya itu adalah sesuatu fenomena yang besar. Wa ma adraka mal qari'ah. Al-qari'ah hari kiamat, tentu ini adalah fenomena yang sangat besar. Wa ma adraka mal aqabah. Ya. Apa yang kau ketahui tentang perjalanan yang sukar? Ya, itu adalah fenomena yang besar. Begitupun dengan malam Lailatul Qadar. Jadi Allah sengaja di sini mengidentikan, ya, bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang begitu agung, yang begitu besar, ya. Bahkan beberapa ulama mengatakan bahwasanya dimaksudkan dengan malam Lailatul Qadar itu adalah malam penetapan, ya. Jadi ditetapkannya qada manusia, ya, ketetapan manusia dalam kurun waktu 1 tahun ke depan, ya. Ada juga yang mengatakan malam kemuliaan, ya. Malam yang dimana di dalamnya terdapat banyak kemuliaan karena Al-Quran diturunkan di dalamnya. Seperti halnya dalam ayat setelahnya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya. Bahwasanya di dalam malam Lailatul Qadar itu terdapat banyak kebaikan. Ya. Khairun kata Allah. Bahwasanya itu lebih baik daripada min alfi syahr, daripada 1000 bulan. Ya. Kata min di sini, kata khairun di sini itu bukan berarti menunjukkan jumlahnya 1000 bulan. Ada yang mengatakan bahwasanya alfi syahr itu adalah 80 tahun lebih 4 bulan misalkan. Jadi seumur manusia, ya.
Jadi kalau seandainya manusia mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka seluruh hidupnya itu sudah mendapatkan kemuliaan. Karena bandingannya sehari saja Allah berikan kemuliaan itu sebanding dengan 80 tahun lamanya. Itu bisa kita bayangkan. Akan tetapi para ulama mendapatkan di sini menjelaskan bahwasanya yang dimaksudkan dengan min alfi syahr itu adalah bukan jumlahnya, akan tetapi kemuliaan yang terdapat di dalam malam Lailatul Qadar. Jadi di sini Allah ingin memberikan gambaran kepada manusia betapa beruntungnya manusia. Ya, bagaimana ketika Allah menjelaskan, ya, menurunkan Al-Qur'an. Dalam surah pertama ataupun ayat pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hendaklah manusia itu membaca, ya. Bacalah apa yang ada dalam Al-Qur'an. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia. Ya. Kemudian ayat terakhir wasjud waqtarib. Setelah kita membaca ya berulang kali, kemudian kita faham apa yang kita fahami selama ini, pengetahuan yang ada dalam benak kita, yang ada dalam pikiran kita dan hati kita, itu hendaknya bisa menyebabkan kita sujud kepada Allah, ya, melakukan ketaatan kepada Allah, ya. Kemudian juga waqtarib, ya, menyebabkan kita dekat dengan Allah. Jadi iqra itu adalah amaliyah aqliyah, wasjud amaliyah jasadiyah, waqtarib adalah amaliyah ruhiyah. Jadi selaras semuanya. Lantas rangkaian berikutnya setelah surah Al-Alaq jatuh yaitu ayat surah Al-Qadar. Jadi ini rangkaian tentang kemuliaan, ya, kabar gembira untuk manusia. Ya. Hendaknya manusia itu menjadi manusia yang sempurna. Semua itu bisa menjadi makhluk yang sempurna apabila kemuliaan, ya, yaitu dengan Al-Quran itu bisa didapatkan oleh manusia. Ya. Maka inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Juga ada yang mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu adalah malam kesempitan, ya. Malam yang dimana sempit. Kenapa sempit? Karena tanazzalul malaikatu warruh, di mana para malaikat pada saat itu memenuhi bumi karena turun ke muka bumi ini. Jadi para malaikat itu turun sampai bumi ini dipenuhi oleh malaikat. Karena kenapa? Karena saking mulianya di malam ini, ya, di mana Al-Quran diturunkan, ya, ketika mulai malaikat menjadi malaikat yang mulia, mulai Nabi Muhammad menjadi nabi yang mulia, bahkan pada bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia. Lantas pada malam tersebut pun, ya, malaikat itu dengan ingin mengharap kemuliaan turun ke muka bumi ini, ingin bertemu dengan hamba-hambanya, ya. Karena ini malam yang luar biasa, ya. Makanya bahkan Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita agar kita mencari malam Lailatul Qadar, ya. Taharrau Lailatul Qadri fil witril ashir al-awakhir. Jadi hendaknya kita mencari malam Lailatul Qadar, yaitu pada malam-malam ganjil di 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Apalagi kita akan mendekati 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Maka hendaknya kita di sini berlomba-lomba, ya, memanfaatkan waktu 10 hari terakhir nanti, kita memanfaatkan waktu untuk bertemu, ya, lebih dekat lagi dengan Al-Quran, melakukan taqarrub kepada Allah agar kita bisa mendapatkan malam kemuliaan seperti halnya yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Jadi pada saat itu malaikat turun ke muka bumi, ya. Kemudian ruh di sini adalah malaikat Jibril turun ke muka bumi ini dikhususkan karena adalah untuk memuliakan, ya, mengkhususkan Nabi ataupun mengkhususkan malaikat Jibril turun. Dengan kata malaikat disebutkan juga malaikat Jibril di sini dikhususkan, ya, fiha turun pada malam Lailatul Qadr biizni rabbihim min kulli amr, yaitu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahwasanya kenapa malaikat itu turun ke muka bumi?
Ada yang mengatakan bahwasanya ini adalah bentuk rindu ataupun kangen para malaikat. Ya. Karena malaikat selama ini diperintahkan oleh Allah untuk mencatat setiap kebaikan yang dilakukan oleh manusia, ya, oleh hambanya. Ya. Mencatatkan kebaikan setiap hamba yang melakukan ketaatan ataupun ibadah di muka bumi ini. Penduduk langit itu mengetahui apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Ya. Oleh karenanya malaikat ingin bertemu dengan hambanya yang selama ini melakukan ketaatan. Jadi ketika malaikat turun, ya, itu mengunjungi masjid-masjid, ya, untuk melihat bagaimana hamba-hambanya yang selama ini melakukan ketaatan. Makanya mereka yang selama ini terbiasa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mereka akan mendapatkan banyak kemuliaan. Ya. Makanya ini sungguh beruntung apabila ada orang yang bisa mendapatkan malam kemuliaan ini. Ya. Karena ini akan berpengaruh pada kehidupan sehari-harinya. Jadi bukan berarti malam Lailatul Qadar itu dia dapatkan di semalam, pada malam itu, kemudian di hari-hari berikutnya itu dia bisa-bisa saja. Dia melakukan kemaksiatan seperti biasa, ya, melakukan dosa, ya, maksiat dan sebagainya. Tidak. Akan tetapi apabila ada orang yang mendapatkan malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar, itu akan berdampak positif dalam kehidupannya. Dia akan semakin dekat kepada Allah. Apa yang dia lakukan itu dia senantiasa niatkan karena Allah. Ya, akan dia libatkan Allah. Ya. Semuanya karena Allah. Ketika mencari nafkah, dia niatkan karena Allah. Kemudian ketika dia bekerja, dia berkeluarga, dia melakukan apapun itu, mendidik anak dan sebagainya, itu dia niatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya akan senantiasa indah nampak dalam kehidupan sehari-harinya apabila ada seseorang yang mendapatkan malam kemuliaan tersebut. Ya, tentu kita berharap kita semuanya bisa memperoleh ataupun mendapatkan malam kemuliaan ini, yaitu malam Lailatul Qadar. Ya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim. Jadi malaikat turun ini biidzni, dengan izin Allah. Ya, jadi tidak semata-mata malaikat turun saja, tidak. Itu malaikat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala turun ke muka bumi ini untuk memberikan, ya, salamun, ya, keselamatan, ya, salam penghormatan kepada hamba-hambanya yang dia melakukan ketaatan. Jadi ketika kita berada di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, hendaknya kita mencoba, ya, memanfaatkan separuh malam kita ini betul-betul untuk mencari malam Lailatul Qadar. Ya. Itu salah satu upaya kita yang harus kita lakukan nanti di 10 hari terakhir di bulan suci, ataupun 10 terakhir menjelang bulan suci, 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Ya, itu yang harus kita lakukan agar kita bisa meraih, ya, banyak kemuliaan. Itu salah satu yang salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi salam di sini, salamun hiya ini adalah khabar muqaddam, ya, mubtada muakhar. Jadi ini untuk memberikan kemuliaan, ya, dikabarkan terlebih dahulu, ya, bahwasanya malaikat memberikan ucapan salam kepada hamba-hambanya agar mendapatkan banyak kemuliaan. Kemudian hatta matla'il fajr. Jadi di sini sepanjang malam, ya, ila waqti tulu'i. Jadi menggambarkan tentang sepanjang malam tersebut, ya, itu Allah akan memberikan banyak kemuliaan. Inilah yang tentu kita harapkan, malam di mana malam yang bisa merubah hidup kita menjadi lebih baik lagi. Malam yang bisa menjadikan kita hidup mulia di muka bumi ini dan juga di akhirat kelak. Oleh karenanya kita bangun spirit, ya, di bulan suci Ramadan ini dengan kita mencoba lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Karena itulah yang harus kita lakukan. Karena ada kemunduran prinsip ataupun pemahaman terkait bulan suci Ramadan di kalangan kita semua yang memahami bahwasanya bulan suci Ramadan itu cukup dengan kita membaca Al-Quran saja, cukup kita dengan berpuasa saja. Akan tetapi sesungguhnya itu tidak cukup. Karena mungkin selama ini, selama 11 bulan kita lamanya, kita jauh dengan Al-Quran. Ya.
Kita banyak cenderung lalai dengan Al-Quran. Kita mengabaikan Al-Quran. Ya mungkin seminggu kita membaca Al-Quran itu sudah mending ya. Akan tetapi kesempatan di bulan suci Ramadan hendaknya kita mencoba memperbanyak membaca, memahami satu ayat demi ayatnya, ayat demi ayat kita pahami. Syukur-syukur kita bisa memahami seluruh apa yang terkandung dalam Al-Quranul Karim. Nah, tentu ini adalah kesempatan bagi kita untuk menjadi hamba-hambanya yang mulia. Kita bisa mulia disebabkan karena Al-Quranul Karim. Intinya ridha Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Ya. Apa kata Imam, apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imam, sebagai pemimpin, sebagai pedoman dalam hidupnya, maka dia akan mengantarkan ke surga. Al-Quran itu akan mengantarkan kita ke dalam surga. Tapi sebaliknya, barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu sebagai makmum, ya, sebagai pengikut saja, yang dimana ketika ada masalah baru dekat dengan Al-Quran, ya, ketika ada bulan suci Ramadan baru saja dekat dengan Al-Quran yang harusnya kita lakukan di setiap hari, ya, kapanpun itu bisa kita lakukan, yang justru dia jauh dengan Al-Quran, ya, yang dijadikan Al-Quran apabila ada masalah, tersandung dengan masalah, barulah kita dekat Al-Quran, maka Al-Quran yang selama ini ada di genggaman mereka itu bisa menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Inilah kemuliaan Al-Quran, betapa dahsyatnya Al-Quran yang dimana bisa menjadikan seluruhnya mulia. Ya. Bahkan seandainya Al-Quran itu diturunkan ke gunung, la anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khasyian. Ya. Bahwasanya kalau kita melihat Al-Quran diturunkan ke bumi itu luar biasa. Ya. Akan meluluh lantahkan gunung tersebut, ya. Apabila Al-Quran itu diturunkan ke gunung. Nah, lantas bagaimana apabila Al-Quran itu ada dalam hati manusia? Inilah kemuliaannya. Maka akan banyak kemuliaan yang diraih oleh manusia disebabkan karena Al-Quran tadi. Oleh karenanya inilah Al-Quran yang ada dalam genggaman kita. Kita simpan Al-Quran dalam hati kita, yang dimana kita baca, kita fahami, kemudian kita amalkan Al-Quran. Ya, maka mungkin salah satu kemunduran saat ini, kemunduran umat Islam saat ini, kemunduran kaum remaja saat ini, karena mereka jauh dengan Al-Quran. Ya. Bagaimana kaum muda sekarang, mereka lebih senang, ya, dengan kehidupan malamnya, bukan berarti memanfaatkan waktu malam dengan melakukan ketaatan, bukan. Akan tetapi mereka melakukan kemaksiatan di malam hari. Ya. Mereka melakukan sesuatu yang berlebihan, ya, yang menyebabkan dia jauh daripada Al-Quranul Karim. Itulah kondisi saat ini. Makanya banyak kemunduran negeri kita. Mungkin salah satunya Al-Quran yang harusnya dijadikan pedoman, tuntunan, undang-undang, justru dipermainkan, dijadikan alat untuk bercanda. Ya. Bagaimana para pejabat misalkan mereka bersumpah dengan Al-Quran, bukannya mereka takut ketika mereka bersumpah menerima jabatan disumpah dengan Al-Quran, bukannya mereka takut. Ya, semakin dekat dengan Allah, bukannya memacu dia untuk semakin dekat dengan Allah. Akan tetapi mereka dengan disumpahnya Al-Quran, mereka cenderung mengabaikan, mereka acuh tak acuh dengan Al-Quran. Tentu inilah yang akan menjadi penyebab mundurnya suatu negeri. Oleh karenanya kita perbaiki semuanya. Ya, mulai dari diri kita perbaiki agar kita menjadi hamba yang mulia dengan Al-Quran. Keluarga kita, apabila kita ingin mendapatkan ataupun mendambakan keluarga yang mulia, maka dengan Al-Quran. Begitupun dengan masyarakat kita sadarkan mereka dengan Al-Quran, kita fahamkan Al-Quran. Ya. Begitupun dengan negeri kita, ya. Agar negeri kita aman menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maka hendaknya Al-Quran yang harus kita jadikan sebagai tuntunan yang selama ini kita jalankan dalam kehidupan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini di bulan suci Ramadan ini. Semoga dengan kita mengkaji daripada malam kemuliaan ini, mengkaji Al-Quran, yaitu surah Al-Qadar khususnya, kita bisa mendapatkan
malam kemuliaan, ya, sehingga kita bisa melalui ataupun melewati bulan suci Ramadan ini dengan penuh kemuliaan dan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.